Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Alhamdulillah, kalau saat ini kondisinya mbak-mbak yang perantauan dalam keadaan yang baik-baik saja. Ini yang selalu saya doakan di setiap pembukaan video di channel ini. Jangan lupa buat bong, karena kita nggak tahu nasib kita ke depannya bagaimana. Sama udah lama kerja di Hong Kong, kerja di majikan yang sama udah lama. Namun nasib kalau kurang bagus, Anda bisa terputus kontraknya di tengah-tengah jalan karena majikan itu berubah-ubah Mbak sifatnya. Jadi jangan karena majikan baik Anda merasa zona nyaman, akhirnya Anda ini tidak nabung dan kemudian terjadilah pemutusan kontrak kerja dan Anda tidak memiliki tabungan. Jadi saya harap nabung ya Mbak. Oke. Hari ini kita bakal membahas kasus yang penting banget dan ini adalah curhatan teman kita. Disusul curhatan kedua teman kita. Sebenarnya ada beberapa kasus teman kita, kalau terlalu panjang durasinya nanti kita di lain hari. Oke, kita bahas kasus yang pertama. Jadi Mbak cerita nih, ada teman kita ini bernama Mbak Eli, dapat sekitaran 1 bulan job jaga kakek Mbak. Itu di flatnya dia tidak ada orang lain, cuman kakeknya doang. Ini di daerah di Dunmun, Sokuan Kuat Mbak. Mungkin ini Mbak, ini tempatnya ini. Jadi Mbak Eli ini kerja di sini. Ini Dunmun daerah pegunungan. Yang tahu silakan komen, atau kerja di situ silakan komen. Kakek ini secara otomatis tua, tapi kakek Hong Kong ini rata-rata kebanyakan Mbak yo hansap. Hansap itu ya gimana sih yo kui perlakuan itu walaupun sudah tua tapi burungnya ini ngaceng. Nah, itu disebut sebagai hansap. Rata-rata kakek-kakek di Hong Kong seperti itu. Kalau sampai jaga kakek tapi tidak hansap, berarti Anda termasuk orang yang beruntung, karena rata-rata mbak-mbak kalau jaga kakek ya kui mbak dia itu hansap. Mbak Eli ini curhat di sosial medianya. Dia menceritakan kalau dia ini mendapat perlakuan buruk dan pengalaman yang kurang baik kerja bersama kakek, sehingga kerja sekitaran 1 bulan mbaknya ini sudah digoda Mbak oleh si kakek. Gimana sih cara menggodanya? Yaitu kakek menyuruh Mbak Eli ini, mohon maaf untuk ngocoki batangnya. Dan Mbak Eli ini karena disuruh hal yang tak senonoh dan mungkin kerasa jijik nih dengan kondisi seperti itu, dan mungkin Mbak Eli termasuk tipe-tipe yang kerja lurus-lurus aja. Makanya Mbak Eli menolak untuk mengocoki batangnya si kakek ini. Nah, karena ditolak oleh PRT-nya, yang jelas-jelas PRT-nya bagi dia itu adalah babu yang harus nurut apapun yang dia mau, apapun yang dia lakukan, yang inginkan ya kamu harus nuruti aku. Jadi karena ditolak dia sebel Mbak, memiliki dendam Mbak. Jadi kakek ini kalau berkumur, sama ngerti dewe toh, kalau kakek berkumur kadang-kala gitu giginya pakai gigi palsu. Jadi nanti pagi ini giginya dicuci setelah seharian semalaman direndam. Jadi malam setelah makan dia itu merendam giginya di pui atau mungkin gelas ya. Nah, setelah paginya iki dipasang. Kakek kui berkumur Mbak. Berkumur setelah dia mungkin baru makan, atau setelah dia ini pasang gigi, dia berkumur harusnya kan dibuang di wastafel ya Mbak, ataupun dibuang di jambak, tapi enggak Mbak, dibuang habis kumurannya itu ke dalam gelas minume si Mbak Eli ini. Padahal si kakek ini tahu kalau Mbak Eli ini kalau minum pakai gelas yang biasanya setiap harinya ya itu aja. Ini khusus gelas buat Mbak Eli lah. Tapi si kakek ini kurang ajar Mbak, kumur pakai air, kemudian setelah berkumur dibuang ke gelasnya Mbak Eli. Untungnya Mbak Eli tahu nih, coba kalau nggak tahu apa nggak diminum. Maaf Mbak, aku membayangkan kalau seandainya si Mbak Eli kui minum air bekas kumuran si kakek, apa yang dia rasa? Apakah dia muntah-muntah karena bau jenggot atau bagaimana? Tapi dipastikan
Untung aja Mbak Eli ki tahu kalau air di dalam gelasnya itu adalah air bekas kumuran si kakek. Karena kakeknya ini dendam sama dia karena menolak untuk ngocoki batangnya kakek. Nah, apa yang dia harus lakukan ketika mendapati pengalaman seperti ini? Mungkin Mbak-mbak pernah di posisi menolak diajak untuk berhubungan ataupun untuk membuat si kakek ini klimaks lah dengan cara ngocok batangnya. Apa yang Anda harus lakukan ketika diajak seperti itu? Apakah Anda menolak atau apakah Anda ini udah dibantu aja, nanti dapat pahala, dapat pahala, dapat duit nih, tambahin dong kayak gajinya. Karena apa? Aku membantu loh, batangmu naik, batangmu tegang, aku membantumu, jadi naik dong gaji aku. Ada nggak Mbak kasus seperti itu? Ternyata ada loh. Ada teman-teman yang nyaran nih, tapi nggak banyak sih, cuma beberapa lah. Udah Mbak, dibantu aja, cuman ngocok aja, suruh nambahin gaji. Ingat Mbak, ada ini salah kalau memberi nasihat sama orang. Jangan samakan Anda dengan orang tersebut, karena ini belum tentu dianya ini doyan, atau mungkin dia ini ilfil kalau ngeliat si kakek ini ngaceng, apalagi disuruh ngocok. Ya kalau pakai tangan lalu disuruh pakai mulut bagaimana? Apa nggak muntah ini Mbak Elinya? Jadi saran saya bagaimana dengan kasus beliau ini? Pertama, Anda harus melaporkan kasus ini ke anak si kakek. Kalau anak nggak peduli, contoh sama laporin, dadai, iki loh, si kakek iki loh, dia menyuruh aku untuk mengocok batangnya dia. Aku menolak dan aku tidak suka dia itu melecehkan aku, merendahkan aku seperti ini, karena tujuanku kerja di Hong Kong ini buat cari duit, kerja yang baik, bukan nambah gaji dengan kerjaan seperti itu. Jadi sampai bilang sama anak majikan, apa yang anak majikan lakukan? Apakah nanti memarahin Mbak memarahin Bapak atau bagaimana? Anda harus ada alternatif kedua lagi. Apa yang Anda harus lakukan jika anak majikan kui malah tertawa dan malah membiarkan? Maka jalan satu-satunya Anda harus melaporkan kasus ini ke agensi. Laporkan kasus ini ke agensi Mbak. Tapi kalau agensi sudah bertahan saja, kamu kan masih baru nih 1 bulan. Kalau kamunya nanti tidak sampai potongan, nanti di PT kamu didenda loh. Ada nggak kasus seperti ini? Banyak. Disuruh bertahan dengan kondisi yang seperti ini. Nah, kalau sudah mentok nih, anak majikan nggak bantu, akhirnya sih nggak bantu, apa yang Anda harus lakukan? Cari bukti sendiri. Contoh tadi nih, ada kasus di mana majikannya dia atau kakeknya dia ini kumur pakai air, kemudian bekas kumuran itu dibuang di gelas si Mbak Eli. Maka Anda ini harus mencatat tanggalnya di mana kejadiannya, jamnya berapa, bulan berapa, tahun berapa. Catat baik-baik di kertas dan simpan baik-baik. Kemudian, sewaktu kakek ini melancarkan serangan, menyuruh Anda ini untuk melakukan perbuatan yang menjijikkan itu kembali, contoh Cece wong sau inilah. Maka kalau Anda tahu nih jam-jamnya berapa, Anda harus persiapan yang namanya voice. Jadi penting sekali merekam apa yang dikatakan oleh nenek, karena dengan voice itu sebagai bukti kalau nenek kakek itu telah merendahkan Anda, melecehkan Anda, dan tidak membuat Anda ini nyaman kerja di situ dan membahayakan Anda. Kalau Anda sudah ada bukti, nggak perlu Anda bawa ke kantor polisi. Karena apa? Kejadian teman kita kemarin lapor ke kantor polisi, ada bukti berupa rekaman, polisi bilang kamu ini buktinya kurang, jadi kami tidak memproses. Akhirnya Mbak ini larilah ke sebuah lembaga IOC. Nah, di IOC itulah akhirnya Mbak ini dibantu untuk melaporkan kasus pelecehan yang dilakukan oleh kakek jagaannya. Dan alhamdulillah Mbak menang. Menang berapa? Sampai 280 jutaan. Karena Mbak yang ada kasus itu dari awal menolak, tidak mau dikasih duit, tidak mau untuk ngocok. Maka Anda jangan sekali-kali menerima duit apapun dari kakek Anda, apapun alasannya jangan mau. Apalagi kalau sudah dikasih duit 500, kemudian besoknya atau itu hari juga Anda disuruh ngocok, Anda menolak.
Nah, kalau sudah seperti itu, maka kamu nggak bisa mengkasuskan. Karena apa? Nah, kamu sudah dibayar kok. Walaupun perbuatan itu buruk, tapi tidak akan menang di pengadilan. Tapi kalau sejak awal Anda menolak, Anda bakal menang. Pertama, menolak. Jadi kalau sudah ada bukti, Mbak, gandenglah organisasi IOC. Nanti bagaimana caranya? Saya bisa menghandle Anda via telepon. Tapi sekali lagi untuk kasus-kasus ini, sampean siap nggak dengan bukti-bukti itu, dan pastikan sejak awal sampean sudah menolak ada bukti yang komplit untuk mengasuskan kakek Anda. Karena di situ dipastikan Anda juga dapat kompensasi kerugian selama 2 tahun Anda kerja di situ, karena nggak sampai finish kontrak gara-gara kakeknya. Nah, ini saran saya. Sebenarnya banyak kasus, tapi kita bahas kasus yang kedua aja ya. Intinya seperti itu, Mbak ya. Mbak Eli, tolong kasus ini benar-benar dipahami. Kalau oke, ayo tak bantu. Kalau sampean sekiranya takut, ya mungkin nggak perlu mengkasuskan. Tapi sekali lagi, demi keselamatan Anda, tolong hati-hati karena kita tidak tahu apa yang bakal dilakukan oleh kakek Anda ke depannya. Termasuk jangan menerima apapun itu. Jangan sampai seperti kasus temen yang dulu di mana menerima semacam apa ya, candy permen, permen di mana permen itu ternyata ngeflay. Akhirnya Mbak Ekwi ngeflay. Jadi hati-hati, apapun yang dikasih kakek, tolong jangan langsung merta Anda mau dan menerima dan memakannya. Karena kakek Anda ini termasuk tipe-tipe majikan yang dendam. Kalau nggak dapat, yo harus dengan cara yang nggak baik. Makanya hati-hati. Oke, kita bahas kasus yang kedua. Ini ceritanya Mbak PL ya, umurnya 41 tahun. Mbak PL ini kerja di majikan yang terakhir ini 3 bulan, Mbak, di daerah Happy Valley. Jobnya dia ini jaga anak umurnya 11 bulan. Mbak ini kerja, mungkin yo anak majikan cowok ini atau laki-laki ini rewel, Mbak. Nah, saking rewele si Mbak PL mungkin juga jenuh, capek, dan kemudian kerjaan ini belum selesai. Akhirnya dia ini menidurkan bayi atau anak macik dengan kasar, yaitu ketika diajak ke kamar tidurnya anu ya, majikan ya. Bayi ini, Mbak, didorong oleh si PL ini. Setelah didorong, kemudian ini juga ditarik tubuhnya, Mbak, borong. Akhirnya dia ini jatuh, tapi jatuhnya dia ini tidak mengenai kayu ranjang, tapi emang kena kasur, tapi membentur kayak gini, Mbak. Jadi karena dorongannya keras, akhirnya kayak membentur, tapi membentur kasur. Ingat, membentur kasur kepalanya. Karena ada membentur kasur dengan keras, akhirnya iki bayi ketakutan. Nah, ketika kakek datang, kakek nenek datang berkunjung rutin dia ini datang ke tempat anaknya dia untuk membantu Cece. Bukan membantu Cece, tapi lebih kepada mengawasi Cece ketika jaga anak. Nah, si nenek ini ketika dia datang, dia ngelihat, Mbak, kok muka cucunya ini ketakutan dan gemetaran. Neneknya ini curiga karena adanya ketakutan, gemetaran. Laporlah si nenek ini ke anaknya atau ke dadai kalau kondisi anaknya sekarang kayak gini loh, ketakutan, gemetaran. Makanya si dadai ini langsung ngecek, Mbak, di CCTV. Dia ngecek di CCTV, kemudian di situ terlihatlah, Mbak, adegan yang dilakukan oleh Cece ini terhadap anaknya dia yang, nah, sudah ada bukti dan ternyata di situ adanya kasus kekerasan. Makanya iki majikan langsung telepon polisi, Mbak. Polisi datang di tempat kejadian, kemudian menangkap Mbak ini dengan bukti CCTV tadi. Jadi ketika Mbaknya ini sudah ditangkap, Mbaknya ini nunggu masa-masa persidangan ya. Dan kemudian Mbaknya kemarin ini sidang yang kedua, di situ keputusan hakim ternyata Mbaknya ini dipenjara selama 5 bulan. Sekali lagi tidak mengenai kepala si bayi jagaan ini sampai benjol mengeluarkan darah sampai memar merah, enggak,
tapi cuman kena kasur tapi kuwi agak keras dorongnya akhir itu sudah bisa dikasuskan. Jadi dalam hal ini Mbak E ini kena pasal dianggap menyerang bayi dan pasal penganiayaan yang akhirnya kena penjara selama 5 bulan atas kasus tersebut. Jadi hati-hati jaga bayi, hati-hati di CCTV di tempat majikan tanpa sepengetahuan Anda mereka memasang. Jadi kalau sampean kerja, yo kerjolah jangan kasar sama mbah, sama anak majikan. Pokoknya intinya segemes apapun, segerget apapun, semarah apapun, tolong tetap sayangi mereka, jangan pakai cara kekerasan seperti Mbak PL ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.